Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 470, Kalia yang menelpon Magdalia. Telepon pun tersambung. Magdalia mengangkatnya. Dengan video call ia menjawabnya. Magdalia langsung menyapa. Halo Kalia, tumben sekali nih kamu. Telepon di jam kerja begini. Biasanya kamu kan sibuk sekali. Kalia membalasnya. Oh ini Magdalia, namanya juga kangen teman. Jadi telepon yang gak ngeliat jam lah. Masa harus dijadwal segala? Kayak kita sekolah aja. Magdalia pun bertanya. Oke Kalia. Oh ya BTW ada apa ini ya? Kok tiba-tiba kamu menelpon? Apa ada undangan nikah nih ya? Magdalia tertawa. Dan Kalia menjawabnya. Yang tanya itu ya harusnya gua Magdalia. Kenapa gua yang teman dekatmu? Lupa untuk nggak lu undang. Di acara ulang tahunmu itu. Yang katanya meriah dan mewah. Sampai menyewa kebun desa, yang banyak buahnya. Magdalia pun terkejut. Langsung saja ia bertanya. Loh, Kalia kamu kok tahu ya? Tempat acara ulang tahunku. Emangnya dari mana? Oh ya maaf Kalia gua nggak mengundangmu. Kan aku tahu sendiri. Kamu orangnya sibuk sekali. Banyak mengurusi bisnismu. Gua khawatir mengganggu. Aku kan nggak enak entar. Masa acara ulang tahun saja? Sampai merepotin lu segala. Secara gitu kan kamu banyak waktu pentingnya. Seorang pimpinan yang punya banyak kerjaan. Jadi ya gitu kali ya. Aku nggak memberitahu kamu. Lagian tahun kemarin, lu kan sudah beri gua surprise hadiah. Masa tiap tahun gua akan merepotin? Yang nggak enak kali ya. Kalia pun menjawabnya. Kalau nggak enak ya jangan dimakan Magdalia. Paling nggak kan lu harus kasih kabar. Biar gua bisa ikut merayakan. Kita ini kan teman. Masa lu melupakan? Magdalia pun menjawabnya. Oke lah friends. Gua minta maaf tentang hal itu. Kemudian Magdalia bertanya. Oh ya Kalia, memangnya siapa ya yang memberitahu kamu? Kalau aku menyewa kebun desa. Untuk acara ulang tahun. Gua kok heran sekali. Yang tahu itu kan hanya keluarga. Dan orang-orang dekat gua. Masa lu bisa mengetahui? Dari mana emangnya? Magdalia jadi penasaran. Kalia pun menjawabnya. Ya dari teman gua lah Magdalia. Seorang laki-laki. Yang kini ada di sini. Magdalia pun membalasnya. Lo benerankah itu? Memangnya siapa dia? Kok bisa tahu tentang masalah itu? Kalia pun menyahutnya. Ini kamu lihat ya orangnya. Apa kamu mengenalnya? Kalia langsung saja mengarahkan handphonenya ke Kenshin. Magdalia pun melihatnya. Terkaget langsung dirinya. Deg-degan sekali hatinya. Melihat cowok yang kemarin ada bersama Kalia. Magdalia pun hanya diam. Belum menyapa atau bicara. Hingga Kalia mengulang tanya. Bicara dengannya lagi. Oh ya gimana friend? Kamu kenal nggak mas yang di sampingku ini? Magdalia malah yang bertanya. Lo Kalia aku kok nggak mengerti. Kenapa cowok itu ada di situ? Emang teman kamu dari mana? Gua kan nggak pernah melihatnya. Kalia pun menjawabnya. Soal itu Magdalia, aku sendiri juga baru kenal. Kalia tertawa. Magdalia makin terheran. Baru kenal kok bisa ada di situ. Lantas Kalia langsung bilang. Oh ya Magdalia, besok kamu ikut gua ya. Bersama Mas Kenshin ini. Untuk jalan-jalan. Melihat-lihat tanah desa. Magdalia jadi terkejut lagi. Tiba-tiba diajak begitu. Magdalia pun langsung bertanya. Maksudnya apa ya Kalia? Gua kok nggak mengerti. Tiba-tiba lu bicara gitu. Kalia pun menjawabnya. Oh ini lo friend. Aku ada pekerjaan di situ. Ceritanya mau lihat lokasi. Jadi kalau kamu nggak sibuk, bisa ikut gua menemani. Kan rumahmu nggak jauh dari desa itu. Magdalia pun menjawabnya. Iya deh Kalia. Kebetulan besok aku nggak ada kerjaan. Jadi bisa menemani lu ke sana. Kalia pun menyahutnya. Baguslah kalau gitu. Itu namanya temanku. Pembicaraan pun selesai. Magdalia terlihat masih malu untuk bicara dengan Kenshin. Kenshin dan Kaori pun melanjutkan makannya. Bersama Kalia sang pemilik restoran. Sedang Pak Anton dan pegawai lainnya. Mereka terlihat kerja. Dengan masih sama. Mengenakan baju cleaning service. Tak beberapa lama kemudian. Kenshin dan Kaori pun pergi. Meninggalkan tempat itu. Setelah berada di rumah sendiri.
ada berita yang datang. Kenshin ditelepon ayahnya. Ayahnya itu berkata, "Ken, ada musibah yang besar. Terjadi bencana alam. Kamu dan semua pegawai perusahaan. Sekarang juga kalau bisa cepat-cepat menyiapkan bantuan." Ini ayah sudah menghubungi beberapa pegawai ayah. Ayahnya Kenshin bercerita tentang kejadian gempa yang melanda penduduk desa. Kenshin pun baru mengetahui, karena dari tadi ada di jalan. Lebih lanjut ayahnya itu menyebut nama tentang alamat desanya yang terkena bencana. Kenshin pun kaget jadinya. Itu tempat tinggalnya Rena, yang sempat ia ke sana. Langsung saja Kenshin berkata, "Loh ya, itu desanya Rena ya? Si Rena yang punya restoran roti." Kaori pun mendengarnya pembicaraan Kenshin dengan ayahnya. Di saat itu Kaori melihat handphonenya. Terlihat banyak berita yang mengabarkan tentang kejadian di waktu siang. Kemudian tak sengaja, Kaori pun melihat Rena di foto WhatsApp-nya, serta status terbarunya. Si Rena, ternyata semenjak kemarin, sedang berada di desanya. Nampak foto bersama keponakannya. Kaori pun kaget rasanya, tak percaya sekali melihatnya. Kemudian Kaori bicara pada Kenshin di depannya, "Say Mbak Rena, ternyata ada di desa. Aku khawatir sekali." Kenshin melihat handphonenya Kaori, yang ditunjukkan baru saja. Melihat hal itu, tentu saja Kenshin juga sama. Sangat khawatir dirinya, apalagi ditelepon nomornya Rena. Tak ada jawaban, tak ada nada deringnya, seperti handphonenya mati. Kenshin pun menelpon Iwan untuk segera mengajaknya. Saat itu Iwan baru pulang kerja. Kenshin langsung saja bilang, "Wan, ikut gua Wan ke desanya Rena, yang kemarin kita ke sana. Saat ayahnya meninggal, mungkin kita akan bermalam di situ." Iwan yang baru pulang kerja, belum tahu kabar berita. Tentu saja Iwan bertanya, "Memangnya ada apa bro? Kok buru-buru begitu? Mirip di hari kemarin. Gua akan berangkat kerja, lu malah mengajak ke desa." "Nah ini sama, gua baru pulang kerja, belum mandi belum makan. Lu langsung saja minta ke desanya Rena. Ada apa bro memangnya?" Iwan bertanya. Kenshin langsung menjawabnya, "Ini aku baru tahu Wan, kalau si Rena lagi pulang ke desanya. Dan tadi siang di sana terjadi bencana alam, gempa bumi Wan. Coba kamu lihat berita di handphonemu. Aku sudah menelpon Rena, tapi nomornya tak bisa dihubungi. Sedang beritanya banyak yang meninggal." Mendengar hal itu, Iwan pun kaget jadinya. Langsung saja Iwan bilang, "Baik-baik bro, kita langsung berangkat. Entar gua tunggu lu di tempat biasa." Kenshin pun mengiyakan. Dan segera saja, Kenshin menelpon si Rena, yang punya Lamborghini. Telepon itu tersambung. Si Rena mengangkatnya. Kenshin langsung bilang, "Mbak Rena, ini aku Kenshin. Oh ya, aku mau pesan makanan siap saji bisa ya?" Maksudnya makanan kotak, dari restorannya Mbak Rena, yang sekarang dipegang Mbak Sabria. "Aku mau pesan dalam jumlah yang banyak. Kalau bisa malam ini juga dibuatkan." Si Rena yang mendengar Kenshin bicara, tentu terkejut sekali rasanya. Kenshin itu menelponnya, tanpa menyapa terlebih dahulu. Langsung saja bilang begitu. Padahal restorannya berada di luar kota. Si Rena bertanya dalam hatinya, "Ada apa memangnya?" Dan ia pun menjawabnya, "Iya bisa Mas Kenshin, tapi apa nggak kejauhan ya? Pesan dari restoran saya, yang ada di sana." Kenshin menjawabnya, "Oh itu nggak kejauhan Mbak. Malah lebih dekat tempatnya. Jadi tolong ya dikabari Mbak Sabria. Sekarang juga minta disediakan. Soalnya nanti kita akan hampiri. Maksudnya makanan itu, kita akan bagikan pada penduduk desa yang terkena musibah." Mendengar hal itu, si Rena langsung jadi paham. Ia mengerti maksudnya, apalagi baru melihat berita. Dan Rena pun berkata, "Kalau gitu aku ikut juga ya. Nanti ke lokasi sekalian, melihat keadaan yang di sana." Si Rena Larazati, pemilik Lamborghini, tiba-tiba saja memutuskan akan ikut Kenshin ke tempat lokasinya. Kaori pun demikian, akan ikut juga. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya